Hai, aku Trian. Kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar nggak kesepian lagi. Kalau kamu denger ini pas lagi sedih, setidaknya kamu nggak boleh sedih sendirian. Dan kamu lagi dengerin berproses buat nemenin kamu bertumbuh. Sebenarnya di segmen ini tuh aku bakal banyak ngomongin hal-hal yang jauh lebih dewasa mungkin ya bisa dibilang. Aku pengen ngajak kamu buat kita nggak boleh sama-sama sedih terus, kita nggak boleh sama-sama ada di situ-situ aja. Kita harus berprogres semuanya. Kita harus tumbuh pelan-pelan sama-sama. Dan percayalah, aku nggak mau kamu sendirian. Aku pengen nemenin kamu terus. So, pertanyaannya adalah, tahun ini umur kamu berapa? Dan apa sih keputusan terbesar dalam hidup kamu? Berproseslah, maka kamu akan tahu tentang makna hidup yang harus kamu jalanin. Kamu akan tahu tentang hidup yang sebenarnya. Kita tuh cuma gak pernah tahu aja sejauh apa waktu bakal bawa kita berproses itu tadi. Dan setiap manusia, aku percaya kita punya garisnya masing-masing. Yang aku lakuin setiap tahun adalah aku harus bikin keputusan terbesar. Dan di episode ini aku bakal sharing ke kalian semua. Selama ini, di setiap tahun aku selalu ada keputusan terbesar yang harus aku tentukan. Makanya tadi aku nanya sama kalian, apa sih keputusan terbesar dalam hidup kamu? Dan keputusan terbesarku di 2025 kemarin adalah aku beli rumah. Mungkin bakal banyak banget pertanyaan yang bilang, kenapa gak nikah dulu baru beli rumah? Kenapa enggak? Ya banyak banget pertanyaan seperti itu. Aku cuman pengen bilang, gak semua orang menjadikan menikah itu tujuan akhir dalam hidupnya. Beberapa anak ada yang harus beresin dulu luka-luka di keluarganya. Dan di aku harus jadi sandwich mulai dari 2018. Mulai dari kuliah, aku udah harus mikirin banyak orang di sekitar aku. Dan aku pengen bisa ngerasain pulang ke rumah sendiri. Sesederhana itu alasan kenapa aku pengen beli rumah. Dan itu adalah keputusan terbesarku di tahun lalu, 2025. Jadi, sebelum kamu memilih keputusan terbesar itu apa, kamu pastikan udah harus bisa jawab pertanyaan orang-orang atau bahkan pertanyaan yang ada di kepalamu sendiri. Kalau di tahun sebelumnya, 2024, keputusan terbesarku adalah resign. Ini menarik banget. Fase yang paling terombang-ambing dalam hidup. Fase yang paling banyak bimbangnya, banyak takutnya. Mungkin juga banyak dari kita yang sering pengen resign tapi kok gak resign ya. Aku juga pernah ngerasain itu kok. Sampai dulu tuh aku pernah kerja di berbagai perusahaan. Dari 2018 sampai akhirnya resign di 2024. Aku pernah jadi copywriter, content creator, social media specialist, sampai jadi KOL yang ngurusin influencer buat perusahaan. Itu dulu aku pernah. Sampai ada di tahun dimana aku mulai kepikiran nih buat kayaknya tahun ini resign deh. Aku mulai ambil pelajaran-pelajaran berharga dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang aku dapetin. Dan aku ambil ilmunya, aku taruh ke diri aku. Buat nanti ketika aku udah resign, aku tahu aku harus ngelakuin apa, aku harus bikin usaha apa. Dan di tahun itu aku mulai belajar yang namanya Ikigai. By the way teman-teman, kalau misalkan belum terlalu familiar Ikigai itu apa, kalian bisa googling. Atau kalau kalian mau, aku bisa buatin satu episode khusus buat bahas itu. Sederhananya adalah apa yang kamu suka,
kamu kuasai dan itu orang butuh, kemudian kamu dibayar untuk itu. Itu adalah teori bahagia versi orang Jepang yang bagus banget buat kalian harus tahu teori itu teman-teman. Karena selain buat bisa tahu kita ini siapa, kita jadi tahu kita hidup untuk apa, dan kita jadi tahu kita mau kemana arahnya. Intinya adalah teori ini bikin kamu jadi tahu apa yang kamu suka, bikin kamu jadi tahu apa yang kamu mahir. Kemudian hal itu dibutuhin sama orang dan kamu dibayar untuk itu. Aku saranin sebelum kamu resign, setidaknya kamu banyak membaca tentang teori-teori kayak gini, biar setelah kamu resign, kamu tahu harus ngelakuin apa. Dan aku gak nyaranin banget kalau kamu resign tanpa backup plan apapun, karena pastiin kamu gak lagi ngehidupin lambung kamu sendiri. Pasti banyak orang-orang yang bergantung dari kamu, pikirin juga nasib mereka bakal kayak gimana. Yang jelas, kalau kamu milih resign, kamu harus tahu apa yang bakal kamu lakuin. Dan itu adalah keputusan terbesarku di 2024. Mundur lagi 1 tahun di 2023, keputusan terbesarku adalah cut off banyak orang. Jadi kalau misalkan kamu kira keputusan terbesar itu adalah semuanya tentang pencapaian, enggak kok. Sesederhana memilih untuk berani menentukan yang terbaik buat diri kamu, itu pun adalah keputusan yang besar dan mungkin berat. Salah satunya dengan cut off banyak orang, mungkin berat di awal. Aku pun juga kayak gitu. Karena kadang berani buat milih, berani buat ninggalin, berani buat nyelamatin diri kamu, itu juga keputusan yang baik. Dan itu besar, dan itu gak mudah. Dan ini penting juga buat kamu. Ada salah satu teori, namanya itu lucu banget, teori bawang merah. Sederhananya gini, bawang merah itu kan ada berlapis-lapis ya. Dan teori ini tuh bilang gak semua orang berhak masuk ke dalam lapisan diri kita yang paling dalam itu tadi. Karena coba kamu lihat, bawang merah itu kan berlapis-lapis ya dia. Kamu harus bisa mulai seleksi, kamu harus cerna siapa-siapa aja ya orang yang berhak ada di lapisan yang paling dalam. Di lapisan pertama, lapisan kedua, ketiga, seterusnya sampai di lapisan terakhir. Yang pada akhirnya, pelan-pelan orang-orang yang ada di lapisan terakhir itu akan mengering dan tereliminasi dengan sendirinya. Teori ini tuh bilang gak semua orang berhak dapetin perlakuan yang sama baiknya dari kamu. Awalnya mulai nerapin teori ini kayak agak aneh gitu buat aku, karena aku sendiri people pleaser yang ayo semuanya harus aku bantuin, semuanya harus aku tolong. Dan awal-awal kayak ngerasa bersalah waktu aku gak bisa bantuin. Awal-awal kayak ngerasa gak enak, yang sebenarnya ya gak terlalu deket-deket banget. Tapi lambat laun, pelan-pelan aku baru sadar ternyata enak tau. Ternyata lama-lama aku jadi bisa buat bilang enggak, buat bilang maaf ya aku gak bisa, maaf aku gak mau. Itu tuh kayak plong banget aja. Apalagi waktu akhirnya lapisan-lapisan terluar dari si bawang merah itu tadi, akhirnya mereka mengering dan gugur dengan sendirinya. Cobain deh. Ini tuh keputusan besar yang simple banget, tapi kadang kita takut buat mulainya. Mundur lagi 1 tahun sebelumnya, 2022, keputusan terbesarku adalah pindah kota. Di tahun ini, aku mulai ngerasa kayaknya aku gak bisa berkembang deh di situ. Simpelnya, air kemasan di warung, di resto, di coffee shop itu harganya beda-beda. Dan yang paling mahal, misalkan di fancy dinner, itu dia bisa sampai 50.000. Dengan kemasan botol kaca, itu dia bisa jadi mahal banget. Padahal apa yang salah? Isinya tuh sama-sama air minum biasa aja. Yang salah adalah tempatnya. Kalau sekarang kamu udah mulai sadar, di tempat itu tuh gak bisa bikin kamu berkembang dan dihargai, mungkin itu bukan tempat buat kamu. Aku, kalau di rumah aku nothing. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma anak useless yang gak pernah keluar rumah karena takut dibilang udah gede bukannya kerja, malah di rumah aja ngabisin duit orang tua.
Yang padahal orang tuaku pun tahu aku kerjanya emang di rumah. Aku banyak ngambil freelance, aku banyak cari uang, itu ya di rumah. Tapi di sekitarku itu kayak laki-laki harus bekerja pakai otot. Laki-laki kalau misalkan nggak capek, nggak kelihatan keringatnya jatuh gitu kan, dia nggak keren, dia nggak dianggap laki-laki yang yang bertanggung jawab, yang bekerja keras. Dan mulai dari situ aku sadar kalau ternyata itu bukan tempat buat aku berkembang. Makanya aku milih pergi. Aku mutusin buat pindah kota. Berat banget ninggalin rumah waktu kecil, berat banget ninggalin orang tua di sana juga. Tapi setelah bisa ngumpulin doa restu dari mereka, akhirnya aku sadar di Jogja aku jadi jauh lebih baik. Mungkin kalau Jogja ini tuh manusia, aku pengen peluk dia gitu loh. Dan surprisingly di sini aku berkembang. Disinilah aku dihargain. So, kalau misalkan kamu udah tahu kamu harusnya ada di mana, harusnya kamu pergi. Harusnya kamu gak di situ-situ aja. Mungkin bukan kita yang salah, tapi emang tempat di mana kita berada, disitulah kita gak dihargain. Dan kalau mundur 1 tahun belakang, 2021, ini aku agak malu bilangnya, tapi ini penting juga. Kamu harus banget kabur dari toxic relationship. Karena di 2021, jujur aku terjebak di situ. Kayak hubungan yang paling udah gak bisa diselamatin, jalan keluarnya adalah selamatin diri kamu. Dan parahnya adalah, aku dulu juga gak bisa dibilangin. Setiap kali ada yang ngasih tahu aku kayak, kamu tuh harus pergi, kamu tuh harus selamatin diri kamu gak bisa ada di hubungan ini terus. Aku selalu denial, tapi kan sayang udah bertahun-tahun sama dia. Orang-orang yang sedang berada di toxic relationship itu, sumpah mereka bangor banget. Mereka emang gak bisa dibilangin. Jadi, kalau mungkin di sekitar kamu hari ini masih ada orang-orang yang seperti itu, yang mereka terjebak di toxic relationship tapi mereka gak bisa keluar. Bukan gak bisa ya, gak mau keluar, gak mau milih ninggalin pasangannya yang gak baik itu. Kalau masih ada tenaga kasih tahu. Kalau mungkin kamu udah gak ada tenaga, doain aja semoga ada waktu buat dia bisa lari dari hubungan itu. Maaf agak kasar, tapi aku harus bilang, toxic relationship itu gak layak untuk dibawa ke jenjang pernikahan. Kalau gak percaya cobain aja. Dan kalau di tahun ini, jujur aku gak tahu keputusan terbesarku pun apa. Mungkin ini bisa jadi PR kita sama-sama. Aku sengaja buat episode ini di awal tahun, biar di akhir tahun nanti mudah-mudahan aku bisa nemuin apa keputusan terbesar yang bakal aku ambil di tahun ini. Mungkinkah menikah, atau mungkin lanjut S2. Aku gak tahu. Aku selalu nunggu itu sambil berjalan, sambil sejalannya aku berproses di tengah-tengah tahun nanti. Aku gak tahu bakal terjadi apa. Atau mungkin aku ngeluarin buku baru, film baru lagi. Aku gak tahu. Jadi kalau misalnya kamu mulai kepikiran buat bikin keputusan terbesar setiap tahunnya, kamu harus mulai cobain bikin keputusan terbesar setiap tahun, biar kamu gak di situ-situ aja. Dan aku percaya apapun keputusan kalian, aku sangat hargain itu. Karena aku percaya kamu udah milih yang terbaik. Atau kalau mungkin baru tahun ini kamu mulai kepikiran buat ngambil keputusan terbesar apa ya, mulai coba dipikirin dari sekarang, pelan-pelan aja, seiring berjalannya waktu aja. Terakhir dari aku Trian, makasih udah bertahan dan lakukan terus yang terbaik setiap hari. Karena kita tuh cuma gak pernah tahu aja di hari apa kita bakal beruntung. So aku pamit dulu, dadah.